kenceng. Kita tuh serumah tuh ngomongnya harus kenceng. Ibu. Bu kasihan Bu. Siapa? Belum makan 3 hari. Enggak, kemarin cerita ada teman ketemu teman. Terus ternyata badannya tuh betem-betem. Betem-betem itu apa? Betem apa itu? Bahasa apa? Tulisannya Ini apa nih ya, Bu? gara-gara ibu sama anak kok nggak satu daerah ya. Aduh, betem-betem. Betem-betem itu apa ya? Lebam. Lebam biru-biru gitu. Ternyata dia habis ditonjokin Mike Tyson. Enggak. Jadi ceritanya itu yang Temennya badannya lebam-lebam. lebam-lebam, dan lebam-lebamnya itu yang apa kayak abis dicengkerem lah, apalah gitu yang Oh. ngakunya sih karena pasangannya. Jadi pasangannya itu yang apa-apa salah gitu. Kamu cewek nggak bisa masak. Gue dong. Oh, salah cerita. Tapi untung bapak nggak Untung begitu bapak nggak loh. begitu. Kamu nggak apa-apa nggak bisa gitu. Makan tidur. Terus ngapain dia pacaran sama dia? Tapi intinya sih si teman saya ini berasa harus selalu salah gitu. Iya, Terus iya. bahkan sampai yang apa namanya kemana-mana tuh nggak boleh gitu, harus pokoknya antar jemput pulang sampai nggak punya temen. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba badannya sekarang lebam-lebam, barulah kemarin ngajak ketemu saya cerita gitu ya. Tapi bagus dia ngaku, katanya pasangannya. Ya kan? Benar kan dia Iya, ngaku iya, gitu. benar. Ada orang yang denial, yang bilangnya jatuh lah. Denial Wibowo. Oh iya. Ngakunya tuh disembunyiin gitu. Padahal sebenarnya itu udah termasuk toxic relationship tuh Dan. Hubungan beracun. Hubungan beracun. Jadi inget ya di episode-episode kita yang lalu saya kan selalu mencanangkan gerakan anti cerai. Lalu saya inget banget di salah satu episode kita, nggak tahu episode berapa saya udah lupa, saya bilang ada perceraian. Ya Iya, ampun, episode kita berasa udah 3.000. enggak tapi serius lupa aku. Enggak sih sebenarnya pancingan supaya orang lihat juga Oh, iya, bagus. episode. Nah, enggak, tapi di episode berapa itu Diani pernah bilang ada yang Diani setujui perceraiannya. Ada. Jadi maksudnya intinya Diani tidak mendukung perceraian, tapi di salah satu episode Diani bilang ada yang memang ya mau nggak mau ya bercerai. Ya ini salah satunya nih toxic relationship. Jadi kalau sudah membahayakan jiwa dan raga, kan berarti udah nggak sehat lagi dong. Namanya aja toxic. Toxic itu udah racun ya. Jadi bisa membunuh. Iya, pelan-pelan bisa membahayakan. Jadi kriterianya tuh toksik, racun, bisa membunuh perlahan-lahan, bisa membahayakan jiwa dan raga secara langsung, maksudnya diancam dengan ya itu, dengan pukulan kah, jadi secara fisik maupun secara mental. Jadi udah nggak ada kebebasan lagi, terkekang. Lalu jati diri seseorang tuh jadi hilang, jadi kayak bukan gue lagi nih jadinya gitu. Kalau sudah tadi dibodoh-bodohin gitu di apa namanya? Kamu sudah toksik ya Bu? Iya, kalau dibodohin tapi kita masih merasa oke gitu, maksudnya nggak mengganggu, tapi kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai mempengaruhi kita tuh kayak jadi minder, rendah diri, merasa bukan diri saya lagi. Nah, itu udah toksik. Kayak saya pernah cerita kan dan ini benar-benar ada klien saya yang kalau dia istrinya nih wanita karir, tapi kalau dia rapat itu harus buka handphonenya. Harus dibuka, suaminya mau Video dengar. call gitu? Iya, jadi dinyalain handphonenya gitu. Bukan video call, pokoknya dinyalain. Jadi suaminya tuh bisa ngedenger kamu tuh beneran rapat atau apa gitu. Dan rapatnya dia bisa dengar sama siapa gitu loh. Itu suaminya itu saya Bu. Kamu toksik ya. Berarti ibu gagal mendidikmu. Ya kadang-kadang kan ditutupi dengan permintaan maaf gitu yang aku maaf ya, aku minta maaf sudah begitu ke kamu gitu. Iya, selalu begitu akhirnya. Tapi ya kitanya yang ditoksiki. Ditoksiki bahasa apa tuh? Yang mendapat perlakuan toksik, yang kita yang harus bisa memutuskan dan menyadari sebenarnya sudah sampai mana nih mempengaruhi kita. Biar nggak toksik kita dulu yang harus menyadari gitu.
Karena kadang-kadang kitanya nggak menyadari. Tanda-tandanya apa sih Bu kalau kita sudah terjebak dalam hubungan yang toksik sebagai korbannya? Ya, jadi contoh toxic relationship ya, ada kekerasan verbal, ada juga secara fisik. Kalau kekerasan verbal tuh misalnya kita sudah direndahkan sama pasangan kita. Kamu pendek. Sebenarnya lebih kejam lagi sih. Ada yang iya, iya kayak salah satu klienku ya, kan gini, perempuan itu seorang ibu tuh tidak selalu air susunya tuh banyak. Iya, Nggak betul, selalu, betul, nggak betul, selalu betul. ya. Nah kebetulan klienku itu air susunya juga sedikit dan bisa tuh suaminya bilang gini, kamu itu kalah sama sapi. Ya Allah, Iya. ya Allah tak sobek-sobek tuh menurut suaminya tuh Bu. Nah makanya sapi aja bisa menyusui, kamu nggak bisa. Ya Nah, kamu nyusul aja sama sapi. Kenapa saya yang emosi ya? nah, jadi yang kayak gitu-gitu dan itu sangat menyakitkan Iya, karena iya. bagi seorang wanita habis melahirkan itu lelah secara fisik, secara mental, makanya ada yang namanya baby Baby blues, blues. syndrome kan. Saya pun mengalami kan, maksudnya karena habis melahirkan itu ya memang kita nggak biasa ya bangun tiap jam gitu, harus ngurusin anak yang biasanya tidur enak gitu. Ini tiap jam. Habis dia pipis atau dia minta minum susu, habis itu pipis lagi gitu. Jadi benar-benar kayak kita tuh, nih anak kenapa sih nggak tidur gitu. Nah ditambah lagi kalau dapet suami yang nyakitin, yang kata-katanya sampai kayak gitu. Buat saya sih itu sangat menyakitkan. Itu secara verbal. Kemarin pasangan saya juga ngomong gitu Bu. Daniel, kamu mirip sapi. Gak kalah sama Body sapi. shaming. Mirip sapi saya Mirip malah. sapi. Lalu menghina dengan kata-kata kotor kasar, bisa yang Sampah. kebun binatang keluar. Oh ya, Ragunan. Oh, iya. Kebun binatang Ragunan ya. Terus ancaman yang berlebihan, Nah, tak ini- bunuh ya kamu gitu, tak cekik kamu misalnya, itu ancaman. Itu entah sudah dilakukan atau kan masih verbal Masih ya. verbal, tapi kan sudah omongannya gitu. Masa tak bunuh, masa terhadap pasangan Tak sendiri. buang kamu. Tak sobek-sobek. Lalu ya kekerasan fisik ya itu, mengancam dengan benda tajam, dicekik, dipukulin. Terus udah kalau udah main tangan mah udah serem ya, udah deh kalau udah main tangan tinggal aja deh cari yang lain dah. Iya, soalnya Diani percaya kesetaraan gender cewek dan cowok, tapi secara fisik kan biar gimana cewek itu lebih lemah dari cowok. Maksudnya secara fisik, masa cewek tuh untuk dijadiin sansak tinju. Betul. Jadi kalau sudah begitu sebaiknya keluar. Nah, tapi gini Dan, sebenarnya ini kan berlaku juga untuk persahabatan ya. Jadi nggak cuma suami istri nih. Kalau kamu sudah mengalami persahabatan yang toksik, Pacaran juga. pacaran, saya soalnya pernah juga, bukan pacaran tapi ini pertemanan. Mhm. Setiap dia telepon bikin saya stres, terus terang gitu. Maksudnya? Karena ada aja yang dia komplain lah tentang saya. Oh. Kenapa kamu gak gini, kenapa kamu gak gitu. Nah, jadi tiap kali dia telepon tuh saya udah stres. Maksudnya aduh gitu. Apalagi sih ini, gue salah apa lagi. Nah itu udah toksik. Jadi yang namanya hubungan yang toksik, baik itu persahabatan, pacaran maupun pernikahan, sebaiknya diakhiri. Bukan kita menyimpan dendam, enggak. Ini lain lagi. Nanti pembahasannya lain lagi nih mengenai forgive ya. Tapi masalah mengampuni ini lain lagi. Tapi setidaknya kita keluar dari hal itu, dari yang toksik itu. Nah, untuk persahabatan dan pacaran masih lebih mudah karena nggak ada ikatan. Kalau suami istri bagaimana? Nah, kalau suami istri saran saya adalah pertama tentunya counseling dulu lah. Ke counselor, dibicarakan dulu, kalau bisa diperbaiki. Counselor misalnya nggak bisa, coba yuk ke psikiater yang lebih tinggi lagi yang bisa memberikan obat. Oh. Iya kan, kadang-kadang kan memang ada antidepresan yang bisa mungkin Betul. yang menyebabkan perlakuan itu karena depresi, stres yang Bisa berlebihan jadi. menjadi depresi. Jadi biasanya yang paling kita sakiti adalah orang yang terdekat kita. Jadi misalnya kita udah masuk ke depresi, yang paling kita sakiti suami atau istri, which is tidak baik, nggak boleh. Tapi makanya kita butuh pertolongan dari orang ketiga. Lalu ya banyak konsultasi lah dengan ahli agama segala macam untuk jangan cepat-cepat bercerai kalau itu sudah suami istri.
walaupun Diani setuju harus diakhiri pada akhirnya kalau nggak bisa diperbaiki. Gitu. Jadi kalau untuk suami istri ya sekali lagi dipikirkan baik-baik dan dikonsultasikan, diobati sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa juga ya apa boleh buat. Oke. Ada beberapa teman yang sudah share soal toxic relationship. Kemarin Iya. sempat nanya-nanya. Hai Sekar, jadi hubungannya terlalu lama gitu Bu. Jadi tidak sadar kalau perlakuannya adalah toxic. Taunya ya treatment pacar gue gitu nih gitu ya. Marah, merendahkan, membandingkan, menyudutkan. Jadi sampai Sekar tuh sempat ada di pojokan ruangan itu. Iya, iya. Terus ini yang sedih. Si Sekar ini merasa dia selalu salah. Iya. Selalu salah, pasangan yang selalu benar gitu, yang berantem, aduh gue yang salah, jangan-jangan gue salah apa ya gitu, yang ini yang terjadi. Akhirnya sih selesai karena cowoknya selingkuh dan sekarangnya nggak terima, selesai. Tapi ini yang terjadi soal si toxic relationship itu. Gitu. Iya, jadi kalau tidak gini, salah satu bentuk toxic relationship itu kan terlalu posesif, ya. Tapi selama kita masih merasa nyaman, kan kemarin juga ada yang bilang ya, kayaknya Desi ya, saya suka diposesifin gitu kan. Nah kalau ngomongnya suka itu berarti masih oke, itu belum menjadi toxic. Saya suka kok diposesifin, suka kok ditanyain kamu kemana, dari mana, sama siapa aja. Kenapa 2 jam? 2 jam tuh ngapain aja misalnya. Tapi selama kita masih nyaman-nyaman aja, enggak 2 jam nih gue gini, jam pertama ini, jam kedua gue ngapain gitu sama teman. Terus sama ini perginya berlima, berempat, whatever, kita jawabnya masih nyaman, itu belum menjadi toxic. Toxic itu pada saat kita sudah tidak nyaman, ya. Okay. Nah yang kedua, ada yang kita memang tidak menyadari. Iya. Jadi sebenarnya sudah toksik, tapi kamu nggak sadar. Karena tadi kalau yang tadi temanmu itu Si udah Sekar, sadar ya, Akhirnya setelah putus baru sadar. setelah putus. Tapi sebelumnya kan nggak sadar. Nah kalau tidak sadar, ada baiknya juga mendengar kata teman, orang tua, keluarga. Kalau mereka sudah mulai, jadi saya tuh selalu percaya ini kalau nggak salah ilmu dari action coach kalau saya nggak salah, tap on your shoulder. Jadi peringatan teman, kata-kata teman, saudara itu seperti tepukan di bahu. Maksudnya hey, ini udah toxic loh, be careful gitu. Jadi kita juga jangan enggak gitu, kamu aja yang jealous sama saya gitu. Misalnya kan kamu ngasih tahu gue lu jealous sebenarnya karena kamu nggak punya pacar gitu, misalnya, nggak boleh. Kalau saya mendapat kayak gitu dari teman, info begitu atau dari keluarga, disaring dulu, bener nggak ya toxic. Kalau ternyata toxic ya you have to end it, harus diakhiri. Karena itu seperti tadi Daniel bilang, lama-lama membunuh loh. Awalnya kayaknya nggak apa-apa, lama-lama. Stres loh itu. Iya, jadi kalau misalnya udah ada teman yang bilang coba diintrospeksi dulu, dilihat dulu. Dan kata kunci yang ketiga, jadi tadi kan saya bilang yang pertama orang yang memang sudah sadar. Kalau dalam pernikahan cari bantuan dulu nih untuk memperbaiki. Kalau sudah cari 70 kali 7 cara semua nggak bisa, maksudnya emang nggak sembuh pasangannya, masih terus menyakiti kita, end it gitu kan. Tapi kalau misalnya masih pacaran atau pertemanan memang udah toksik, selesaikan. Nah sekarang permasalahannya kan antara sadar atau tidak sadar. Nah yang tidak sadar tadi saya bilang dengerin kata temen lah sama keluarga. Lalu poin yang kedua adalah self worth. Harus sadar bahwa diri kita ini berharga. Kadang-kadang ketakutan, aduh takut ditinggal, takut sendiri gitu Bu. Dan kadang-kadang begini loh, ini jelek sekali, makanya harus ya sahabat Diani dan semua yang ya pokoknya yang mendengar acara ini harus merasa bahwa kita ini berharga. Ada yang merasa ya sih aku digoblokin karena aku memang goblok gitu loh. Iya benar. Iya, saya pantas mendapat perlakuan ini memang no. Tidak ada orang yang pantas untuk mendapat toxic relationship. No, diri kita tuh berharga. Tuhan menciptakan kita udah sangat sempurna menurut saya. Karena Tuhan adalah sumber kebaikan ya, maha baik. Jadi dari dirinya tuh tidak ada keburukan. Dia nggak bisa menciptakan sesuatu yang buruk. Oke. Tadi
siapa tadi yang dibilang yang suka diposesifin, Desi. Ini sama kayak Anissa ini Bu. Merasa posesif itu cara si cowoknya mengekspresikan rasanya gitu yang. Jadi dia suka ditanyain pulang jam berapa, betul, sama siapa, gitu. ngapain aja. Ngapain aja. Iya, makanya seperti tadi saya bilang, selama masih menyenangkan untuk kita, maksudnya kayak merasa dia mencintai gue, itu tanda dia mencintai saya, fine. Nggak apa-apa, karena ukuran toksik dan tidak toksik akhirnya kita yang menilai. Tapi yang tadi Diani bilang, kadang-kadang kitanya tidak berasa. Nah, orang lain yang lihat, kok kamu jadi tambah kurus ya, gitu. Atau ada yang, kenapa kamu tambah gemuk ya, maksudnya ada yang stress eater loh soalnya. Iya kayak bapak. Bapak kalau bapak timbangannya naik itu berarti stres gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, walaupun dia tidak berasa tapi ada apa, sedang kenapa kamu gitu. Oh iya ya, ternyata ini membuat aku stres. Nah, itu berarti udah nggak benar. Nah, ini kalau tadi kita berbicara si toxic relationship, korbannya merasa tidak berdaya. Si Andi ini Bu, dia dalam posisi yang ceweknya selalu benar. Jadi ceweknya ini playing victim. Dikit-dikit kan aku begini gara-gara kamu gitu. Itu kan ketidakberdayaannya terbalik nih gitu, si cewek yang merasa playing victim, merasa selalu menjadi korban gitu. Toxic juga kan sebenarnya buat si Andi ya. Iya. Ya makanya kalau itu sudah kalau selama si Andi merasa nyaman, maksudnya dia merasa inilah saatnya memanjakan. Kan ada cowok yang gitu ya, yang juga punya superhero syndrome. Jadi merasa saya menyelamatkanmu gitu, menjadi white knight gitu ya. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau itu sudah mempengaruhi si Andi, kok aku jadi ini ya, kayak apa-apa nyelamatin dia mulu ya, kayak aku jadi kambing hitam terus, yang dia yang sakit, aku yang salah gitu. Nah jadi itu udah nggak baik. Jadi permasalahannya cuma itu sih, toksik orangnya sadar atau tidak sadar, atau relationship itu memang belum menjadi toksik karena sama-sama masih menyukai, masih tidak ini. Dan memang kalau dapat cerita dari teman-teman, memang akhirnya si orang itu nih yang merasakan. Teman saya namanya si Asep itu, dia punya pacar yang posesif, Asepnya cuek-cuek aja gitu, yang ditanyain pergi gitu, kenapa nggak seharian nggak nelpon, iya lupa gitu, berjalan baik-baik aja gitu. Padahal kita yang dengernya yang gemes, apa sih gitu. Dia memang tapi kan si Asepnya fine baik-baik aja dan nggak merasa apa-apa juga. Iya kan, nggak merasa terganggu. Ada orang yang baik-baik aja tapi dalam hati gerundel loh. Gerundel tuh apa lagi ya tadi menggerutu. Iya, nah itu juga udah toksik. Kalau dalam hati apaan sih, tapi di depan iya nggak apa-apa ya, itu toksik juga. Jadi sadari benar-benar apa yang dirasakan, dengarkan pendapat dari banyak orang, dengarkan diri sendiri. Maksudnya pendapat dari banyak orang itu didengar untuk kita introspeksi. Ya, bukan sekedar ngikutin kata orang. Oh iya, karena belum tentu juga. Bisa aja orang salah loh. Bisa aja orang salah. Nah, banyak penyebab si toxic relationship ini Bu. Yang saya tahu adalah si pelakunya yang posesif, yang dia takut kehilangan itu, bisa jadi satu karena punya trust issue, pernah diselingkuhin misalnya, ya kan, atau emang dia punya masa lalu sehingga membuat self rewardnya sedikit gitu. Ya, makanya kembali lagi yang saya pernah bilang, manusia ini ada conscious mind dan subconscious masalahnya. Conscious tuh yang di atas, seperti gunung es yang menenggelamkan kapal Titanic itu bawahnya, bukan bagian atasnya. Betul. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik sejarah Titanic, waktu si nakoda ngeliat gunung es, dia udah lihat ada iceberg gitu, ada gunung es, dia cepet putar gitu, nggak kena. Tapi begitu dia belok itu dia lupa di bawahnya tuh gede sekali gunung es itu, kena lambung kapal. Nah sama sebenarnya manusia juga begitu. Conscious kita itu dipengaruhi sekali dengan alam bawah sadar kita tadi.
masa lalu, trauma masa lalu, Iya, pernah iya. diselingkuhi, jadi kayaknya ada trust issue, Mhm. kayaknya nggak percaya, atau misalnya di masa kecilnya ayahnya tuh selalu mukulin ibu, Iya, benar. atau sebaliknya ibu, jadi wanita juga bisa loh memberikan toxic relationship ke pasangannya walaupun bukan secara fisik, tapi kata-kata kadang-kadang juga bisa membunuh suaminya loh, membunuh dalam tanda petik, Iya, harga diri suami hilang segala macam. Nah si anak nih ngeliat, nah maka itu tertanam di subconscious dia. Begitu dia berhubungan dengan orang sama, itunya terangkat, Iya, jadi dia iya. ngerasa bahwa oh semua perempuan nih kayak ibuku nih menghina laki-laki. Jadi nggak bisa, sebelum gue dihina, gue hina dulu. Nah Iya, bisa iya, begitu. iya, 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 iya. Atau ayahku selalu mukulin ibu gitu. Jadi sekarang saya justru kalau ceweknya terlalu playing victim atau apa, nggak apa-apa deh karena I don't want to be like my father. Padahal itu sudah ya itu makanya kompleks seperti Diani bilang, hal-hal seperti itu harus diobati lebih jauh. Oke. Bisa ke konselor, bisa ke coach, atau ke psikiater, ke dokter. Oke. Yang lebih panjang adalah dalam hubungan pernikahan yang nggak setahun 2 tahun gitu. Bisa jadi rasa bosen. Lu lagi tiap pagi ketemunya orang yang sama gitu. Bosen, males tapi udah menikah tapi bosen itu kan jadi Terus udah sumber itu denger episode Bu Diani gerakan anti cerai. itu tambah stres. Ya kan, ya. Jangan Aduh. dong. Podcast ini bukan membuat Oh, iya, stres. betul. Nggak, tapi benar. Tapi Iya yang kan? kau bilang itu benar. Pasangan suami istri pasti ada bosennya. Saya nggak bisa munafik lah ya, menikah puluhan tahun juga ada bosen. Nggak mungkin lah Diani bilang gua ada bosen. Oh ya enggak, ada bosen pasti. Tapi kan the beauty of marriage dan sekaligus the challenge of marriage, tantangan dari pernikahan adalah mengatasi rasa bosan itu. How to fall in love again and again with the same person every day. Agar tidak terjadi toxic relationship. Agar tidak terjadi toxic. Jadi kalau kita biarkan saja nih bosen, lama-lama kan saling bete nih. Udah bosen, aduh kayaknya udah bosen deh ketemu dia lagi gitu, bosen. Tapi tidak diatasi, lama-lama bisa jadi toxic. Bisa lama-lama saling bentak-bentakan. Awalnya bentak-bentakannya masih wajar. Besok-besok bentak-bentakannya mulai apa lo? Dasar emang keluarga lo yang ngedidiknya, misalnya ngedidik kamu gak bener misalnya, lama-lama bisa ke sana. Pertama bentak-bentakannya masih antara kita, yang sehat kan gitu ya, suami istri berantem tuh ya antar berdua aja, nggak usah bawa latar belakang keluarga. Dasar orang tuamu didik kamu ya nggak level sama keluarga gua. Nah itu udah toxic gitu. Nah jadi sebelum itu terjadi, mendingan mengatasi dulu rasa bosan deh. Ini salah satu yang bisa dilakukan. Dan jatuh cintalah lagi dan lagi every day with the same person lah. Pertanyaan terberatnya, Bu. Caranya gimana? Iya. Caranya gimana? Jadi Caranya cinta ya dan lagi. nontonlah film 50 First Dates. Loh, jadi 50 First promosi Date itu yang Drew Barrymore sama Oh, si Mbak Drew-nya yang lupa. Adam Sandler. Iya, jadi itu film favorit Diani. Waktu Diani suka banget nonton film itu, teman-teman bilang gini, chick flick banget sih lo. Kayaknya film kacangan ya, maksudnya kayaknya tuh nggak bermutu lah ya, bukan Oscar movie gitu kan. Tapi film itu benar-benar menyentuh saya, memberi pelajaran buat saya bahwa ya itu kita harus jatuh cinta lagi dengan pasangan yang sama every day. Oke. Karena kan ceritanya si Drew Barrymore-nya tuh short memory ini ya. Loss. Jadi tiap tidur bangun pagi lupa semuanya. Jadi ingetnya cuma sehari, besoknya bangun Adam Sandler dipukulin. Siapa kamu gitu tidur kan. seranjang. Gitu. Nah makanya, terus ya Adam Sandler tuh berusaha tiap hari gimana nih cewek jatuh cinta lagi sama saya. Nah menurut saya itu esensi dari pernikahan, walaupun film itu kelihatannya chick flick, kacangan, maksudnya nggak berat, film ringan, tapi ada makna di dalamnya. Bapak sama ibu yang sering lupa tiap hari siapa? Lupa habis makan maksudnya. Kalau lupa sama bapak bapak juga enggak kayaknya. Oh iya. Okay. Nah caranya kita masuk ke buku. Ini dia favorit partnya. Anyway, Bu Diani pernah menulis 2 buku.
Filosofi Kue Pancong 1 dan 2. Tadi Daniel bilang di awal kok nggak ada makanan Bu, ada ini Ada pancong. kue pancong. Filosofinya doang. Iya, jadi buku ini bukan resep masakan dan juga bukan resep cara membuat kue pancong. Ini resep-resep sebenarnya bukan resep gini ya, sahabat Yani. Jadi lebih kepada sharing saya sih, sharing bagaimana membina hubungan rumah tangga, membina rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Jadi lebih kepada sharing. Ini banyak sih tipsnya dan ada 100 lebih. Kayaknya nggak usah saya baca semua ya. Bu, dibagi-bagi aja. Oh iya, oke Dan, setuju. Jadi kita mau bagi-bagi Kalau ya, nembaknya on air gini kan pasti langsung dibagi. dan tidak bisa mengelak gitu ya. Bisa mengelak. Bo, bagi-bagi aja langsung meleleh. Oke gitu. Iya. Boleh kita bagi buku Filosofi Kue Pancong 1 dan 2, tapi harus ada caranya Dan. Ini dapatnya 1 set. 1 set. Baik hati ya. Diani Pranata ini baik hati. Soalnya nggak bisa kalau cuma baca nomor 1 doang nggak lengkap. Gitu ya. Jadi gimana caranya Dan? Harus ada caranya. Adalah, yang pertama, banyak nih caranya. Yang pertama adalah silahkan follow Instagram @Diani Pranata. Nanti ada tulisannya, tulisan Diani seperti apa ya. @Diani Pranata. Kemudian like postingannya ya. Dari yang terbaru sebanyak-banyak deh ya. Follow Instagram @Diani Pranata, like postingannya. Kemudian masuk ke YouTube channel Diani Pranata, subscribe, like ya, dan komen di episode ini pengalaman teman-teman, pengalaman sahabat Diani tentang toxic relationship, atau mau saran buat episode selanjutnya juga boleh. Oke? Kemudian banyak ya. Share di IG story kalau sudah nonton. Oh oke. Gitu ya. Jadi ke Instagram dulu @Diani Pranata, silahkan like dan subscribe, itu untuk buku episode 1 ya. Masuk ke YouTube, subscribe, like dan komen itu untuk buku episode 2 ya kan. Kemudian setelah itu share di IG story teman-teman semuanya kalau sudah nonton, itu nanti untuk packagingnya. Untuk packaging. Nggak mungkin kan kita nggak di plastik ya. Oke, nanti akan dibagikan, kita akan pilih siapakah yang beruntung mendapatkan buku Filosofi Kue Pancong 1 dan juga 2. Iya. Dan sahabat Terus diem aja. Diani, seperti biasa, Ya. kalau kamu suka acara-acara kami, saya Diani Pranata. Saya Daniel Wibowo dan juga buku Filosofi Kue Pancong ya, akan hadir lagi Ayo, di episode-episode berikutnya. jangan lupa ya, silakan like, subscribe ke Instagram juga follow di situ agar mendapatkan informasi terbaru tentang dunia Diani, dan juga siapa tahu beruntung mendapatkan 2 buku ini. Terima kasih kepada sponsor kami, Studio Dreamers.id, berkolaborasi dengan Hub Life. Bye.